pemerintah itu kenaikan itu dari 85 juta kurang lebih tahun 2022 menjadi 123 juta poin 8. Ya kalau kita bulatkan mungkin bisa mencapai 125 juta ya. Jadi itu kenaikan itu tidak sampai 40%, tidak sampai 40%, hanya 20 sekian persen. Nah dan kita mesti pahami juga ya, kebanyakan yang mudik lebaran itu paling banyak adalah naik angkutan pribadi, baik itu mobil maupun motor. Inilah makanya kenapa kecelakaan selama lebaran ini sering sekali juga jumlahnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melelahkan sekali apabila mudik lebaran menggunakan kendaraan sepeda motor. Kita ketahui kebanyakan ini pola bepergiannya adalah dari Sumatera ke Jawa Timur ataupun Jawa Tengah dan berikutnya Jawa Barat. Atau paling sedikit dari Jabodetabek, itu yang keduanya adalah ke Jawa Timur ke Jawa Barat. Dan sampai hari ini juga data itu tertulis juga arahnya masih yang paling banyak pemudik ini akan menggunakan angkutan pribadi, bukan angkutan bus. Angkutan bus itu rata-rata per tahunnya dari tahun 2021-22 itu sekitar naik 20%. Jadi sisanya itu kebanyakan adalah angkutan pribadi. Yang terbesar adalah tetap angkutan pribadi. Baru di bawahnya ada kereta api, sesudah angkutan bus, dan kemudian juga ada angkutan udara, gitu. Jadi kalau dibilang kenaikannya dari kita seperti apa, tentunya kita berharap sih lebih dari 30% ya harapannya. Karena ini sudah secara bertahap sudah naik ya. Dan kita harapkan kenaikannya 30%, tapi ada daerah tertentu seperti Jawa Timur kami berharap bisa naik lebih dari 35% begitu. Walaupun kalau berbicara mengenai tarif, kita tidak akan juga sampai hati menaikkan tarif melihat keadaan ekonomi kita saat ini, walaupun tadi juga disampaikan ya di program sebelumnya, memang berangsur-angsur terlihat ada pemulihan, tapi belum pulih seperti yang kita harapkan begitu. Jadi jangan takut, saya yakin dan percaya para pengusaha busnya juga tidak semena-mena menaikkan tarif. Dan sudah ditentukan oleh pemerintah adanya tarif yang memang harus diikuti oleh para operator bus ya, baik antar kota dalam provinsi maupun antar kota antar provinsi. Oke, berarti kami tegaskan kembali di Lorena ada kenaikan tarif tapi sesuai dengan ketentuan pemerintah begitu ya. Di berapa persen kenaikannya, Bu Lorena? Iya, saya rasa itu tidak sampai 25% kenaikannya, tidak sampai. Pasti pesawat lebih mahal naiknya dibandingin angkutan bus. Saya yakin dan percaya itu terjadi pasti. Karena karena kita juga mesti melihat ya kemampuan dari masyarakat, kemampuan dari masyarakat. Kalau kami yang penting aman, operasionalnya terpenuhi, ya para pengemudi juga kita berikan hak kewajibannya juga tim semua, dan para pemudik bisa kembali ke kampung halaman masing-masing dengan aman dan selamat. Oke, baik. Bu Lorena, tadi Anda menyebutkan begitu ya target ataupun proyeksi dari Anda kenaikan kinerja mencapai 30% ataupun lebih. Berarti kan ini juga mengartikan bahwa nanti juga sesuai dengan traffic di jalan yang mana juga makin ramai dan juga makin padat. Sebetulnya dari PO Lorena sendiri apakah sudah menyiapkan jalur-jalur alternatif Bu Lorena di sana dan kiranya di rute mana saja? Ya, pemerintah membuka ya 16 tol baru ya selama untuk masa mudik lebaran ini ya, tentunya ini juga sangat menolong ya. 11 tol fungsional juga akan dibuka ya jalur mudik 2023 ini, di mana semuanya memang di jalur-jalur yang memang yang banyak digunakan oleh masyarakat dari jauh daerah Sumatera sampai juga Jawa ya. Jadi sebenarnya kalau kita dibilang namanya alternatif itu dari awal sih sudah disiapkan ya jalur-jalur yang biasa terjadi kemacetan. Nah ini untungnya dengan digitalisasi Mas. Kita misal sudah memprediksi ya kendaraan-kendaraan itu akan terjadi kemacetan, kita juga sudah menginformasikannya kepada para pengguna jasa sehingga mereka juga memahami begitu. Yang kedua juga kita juga koordinasi dengan tim operasional sehingga mereka tahu bagaimana mengatur ya mobilitas kendaraannya, dan juga kita berkoordinasi dengan aparat setempat karena mereka juga saling saling berkoordinasi dengan kami untuk memberitahukan bagaimana perjalanan ini bisa lebih nyaman dan bisa mengurangi ya jumlah waktu yang harus kami capai. Oke, dan itu ini juga baru seru nih tahun ini nih Mas. iya, Ini betul. tahun ini tahun seru nih karena tahun ini baru kembali kalau menurut saya mendekati keadaan normal. Jadi kayak kita sama-sama belajar nih, mengingat kembali masa-masa dulu kita
jaya-jayanya melayani masyarakat, terus tiba-tiba benar-benar terpuruk begitu. Tapi Lorena sendiri pembukuannya tahun 2022 kita positif ya, tidak negatif ya, kita bersyukur alhamdulillah. Tapi kami yakin dan percaya tahun 2023 ini adalah menjadi ajang yang seru. Nanti kalau kita ngobrol lagi sesudah Lebaran menganalisa, itu baru seru nih Mas. Saya ingin membandingkan gitu. Apa sih yang terjadi di tahun 2023 ini dibandingkan dengan 2022 dan dibandingkan dengan keadaan sebelum COVID begitu. Kalau dibilang memang keadaan sudah mulai mengarah ke arah normalisasi.